Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas mengenai konsep dan koneksi basis data di Golang. Konsep basis data. Basis data atau database adalah kumpulan file-file yang saling berrelasi. Relasi tersebut biasa ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu basis data menunjukkan kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup informasi. Basis data atau database juga merupakan kumpulan data yang dikelola di sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam menjaring informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Secara sederhana, konsep basis data dapat diumpamakan dengan seseorang yang menyimpan laporan dalam sebuah lemari besar yang terorganisir. Tidak hanya laporan, di dalam lemari tersebut juga terdapat surat dan dokumen lainnya. Basis merupakan lemari, sedangkan data merupakan objek, yaitu berupa dokumen-dokumen yang tersimpan di dalamnya. Kapan saja ketika ia dapat mencari, mengambil, mengubah atau menghapus dokumen dalam lemari. Dokumen yang tersimpan juga dapat digunakan oleh rekannya yang memiliki akses ke lemari tersebut. Kemudian, salah satu contoh dari basis data atau database gitu ya, yaitu adalah MySQL. MySQL adalah sebuah sistem untuk manajemen basis data atau DBMS relasional. DBMS atau Database Management System adalah software yang digunakan untuk mengelola database atau kumpulan data yang saling terhubung satu sama lain. Beberapa aplikasi seperti WordPress, Google, Flickr, YouTube, Facebook, Joomla, PHP, BB, Drupal, dan ModX menggunakan sistem ini untuk manajemen basis data relasional mereka. Oke, untuk praktikum pada kali ini kita akan menyiapkan yaitu SAMPP, karena di sini kita akan mengkoneksikan Golang ke server gitu ya. Kita untuk pertama-tama ini kita coba start Apache MySQL Mega FileZilla. Tunggu sampai ada port ya. Oke, oke, setelah sudah dinyalain, kita bisa melakukan tambahkan database dulu ya di bagian localhost pada phpMyAdmin ya. Kalian bisa ketik localhost dashboard kemudian ke phpMyAdmin. Sini kita buat dulu database-nya gitu ya untuk mempermudah kita nanti untuk mengkoneksikan dan menampilkan data-data yang ada di database. Oke, setelah tertampil ya phpMyAdmin, kalian bisa bikin database di sini ya, new di sini. Kalian klik new, kemudian ditunggu loading. Oke, di sini kalian bisa mengetik nama database-nya. Mungkin di sini kalian bisa mengetik ke mahasiswa dan kalian bisa ngecek kalau misalkan database kalian ada yang namanya mahasiswa, kalian bisa ganti bebas ya di sini. Oke, kita create database. Nah, kayak gini nih. Database mahasiswa sudah ada, berarti kita coba melakukannya, kita ganti nama ACT3 gitu ya. Contoh, kita ACT3 di sini. Oke, setelah muncul ACT3 kita bisa create table gitu ya dengan nama table, mungkin table mahasiswa gitu ya. Atau gini aja tbl underscore mas. Kita bikin kolomnya 6 ya di sini. Kita coba bikin kolomnya 6 gitu kan. 5 aja. Kita bikin 5. Oke, kita go di sini. Kita buat table ya, yaitu table itu tbl underscore mhs. Kita buat database-nya dulu supaya nanti di golangnya kita langsung tampilin. Nah, ini untuk kolom-kolom atau field-field yang kita isi, ya kita isi di sini kode MK, kemudian kode MK-nya kita varchar, kemudian di sini 6, kemudian di sini ada matkul kita isi dan nanti pada tab varchar dengan panjang atau length 50. And then kita ada hari, di sini kita bisa masukkan varchar lagi variabel karakter, kita isi 50 lagi, hari 10 aja ya. Kemudian ini kita bisa kasih masuk ya, belt masuk itu berhubungan dengan waktu, kita bisa ganti cari di sini time gitu ya. Oke, kemudian keluar kita kasih time di sini.
Nah, setelah sudah selesai gitu kan ya, di sini sudah selesai. Oke, yang kanan-kanan nggak usah diisi, ini aja. Setelah itu kita bisa save di sini ya. Diperhatikan dengan kode underscore MK-nya itu Fajar 6 matkul 50 hari 10. Nah, nanti di sini kalian bisa isi sesuai kalian ya. Ini kita langsung save di sini. Kita akan membuat kolom atau membuat field gitu ya. Field MK matkul processing request. Setelah sudah tampil, sudah dibikin ya kode matkul, nama field atau kolom yang sudah dibikin, di sini kita bisa ngasih primary key gitu ya dengan cara kalian ke more di sini kemudian klik primary dan kita klik OK. Kode MK kita jadikan sebagai primary key untuk table MHS ini. Oke, setelah sudah diberikan primary key maka akan muncul seperti ini. Oke, setelah itu bagaimana untuk memberikan atau memasukkan datanya ya. Oke, untuk memasukkan datanya kalian bisa klik insert di sini gitu kan ya. Insert kemudian di sini value-nya kalian isi di sini ya. Kita contoh apa? Di sini kita contoh bisa kode matkulnya AK 0212, kemudian nama matkulnya algoritma pemrograman 3. Selanjutnya ini untuk harinya adalah hari Senin dan ini adalah merupakan tanggal jamnya masuk gitu ya. Kemudian ini adalah jamnya kedua. Oke. Setelah sudah kalian masukin gitu ya value-nya, kalian bisa go ini kita menginsert datanya bisa kalian banyak ya. Jadi saya isi satu dan untuk melihat apakah datanya sudah masuk atau tidak, kalian bisa ke browse. Dan inilah hasil dari insert data yang telah kalian masukin tadi di bagian sini. Oke, sudah kita buat datanya. Sekarang kita akan melakukan atau mengkoneksikan database yang sudah kalian buat di sini menggunakan bahasa Golang. Oke, di sini kalian bisa buat folder baru, terserah namanya apa gitu kan ya. Kemudian untuk selanjutnya kalian bisa ketik cmd gitu kan ya. Bisa cari kayak gitu tadi menggunakan Windows R dan bisa cari di sini cmd. Oke, sudah tersebut kalau sudah saya pakai yang ini dan kayak saya bisa kopas untuk pathnya bisa kalian cd. Aha, ini untuk kemudian kita ada titik dua gitu kan ya untuk mengubah partisi atau merubah disk yang sudah dikondisikan gitu ya. D titik itu berarti kita akan mengarahkan langsung ke sini. Nah, sebelum melakukan coding gitu kan ya, ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, kita harus melakukan go mode ini dulu dengan nama eh, kita akan melakukan go mode init gitu ya, kayak melakukan inisialisasi project go mode init dengan nama foldernya gitu kan ya, supaya lebih mudah. Sini kita bisa go mode init untuk ACT3, kalian bisa enter dan setelah sudah ada creating new go mode module tutor ACT3, sini harusnya tertampil juga untuk file go mode initnya. Kemudian ada beberapa ada satu hal lagi yang harus diinstal atau dilakukan gitu ya di CMD ini. Kalian bisa ketik go get github.com slash go min sql min driver slash MySQL di sini. Nah, tujuannya adalah di sini kita akan melakukan karena kan si Golang ini tidak bisa mengkoneksikan ke SQL -nya kalau tidak ada driver atau aplikasi tambahan ya. Jadi kita bisa install dulu dengan menggunakan go get github.com dan slash bla 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 ini. Kita bisa enter di sini dan disilahkan ditunggu karena ini kita mengget atau mendownload ya dari um,
internet atau dari github.com ini ya. Silakan ditunggu dulu. Setelah selesai, maka akan seperti ini ya, dan akan muncul dan go.zoom di sini. Oke, setelah muncul seperti ini, kalian bisa open foldernya menggunakan klik kanan dan open with code di sini. Oke, setelah itu kita bisa buat file ya, file buat golangnya sendiri gitu kan ya. Bisa kalian tanda plus di sini. Oke, setelah itu kalian bisa masukin codingan yang ini. Nah, untuk ke untuk codingannya kalian bisa lihat di sini package main di sini, yaitu kita akan mengimport ya, mengimport package mainnya dari bawaannya si Golang ya. Mengimport package yang dibutuhkan, kamu ada package main, ada import fmt nanti, kemudian ada database SQLi, kita supaya bisa mengakses SQLi, kemudian ada yang sudah kita import tadi ya, si github.com-nya itu tadi, yang sudah kita import sebelumnya, yang kita sudah install sebelumnya. Kemudian for database yang perlu diimport menggunakan dan underscore, karena meskipun dibutuhkan oleh package database SQL, kita tidak langsung berinteraksi dengan drivernya. Kemudian di sini kita membuat struct ya, struct dengan nama structnya adalah student. Kemudian kita sesuaikan dengan table yang sudah kita buat di table MHS ini gitu ya. Ada KDMK matkul hari masuk keluar, itu bentuknya kita akan string. Selanjutnya untuk function connect di sini kita akan melakukan apa ya, koneksi lah ya, koneksi ke database-nya. Sini fungsi SQL SQL connect-nya di sini ya, kita akan koneksikan database-nya. Nah, terdapat SQL Open. Fungsi dari SQL Open adalah memulai koneksi dengan database. Fungsi tersebut memiliki dua parameter mandatori, yaitu nama driver dan juga connection string-nya. Karena di sini kita menggunakan MySQL untuk driver, database-nya, kita ketik MySQL. Kemudian di sini adalah kita untuk connection string-nya. Nah, di sini untuk connection string-nya mungkin ini cara bacanya adalah user titik dua password. Nah, kalian bisa kalian, kalau misalkan kalian ada password, kalian misalkan di sini ketik aja passwordnya gitu ya, bebas, tergantung settingan kalian di sampipi di bagian php my admin-nya. Oke, di sini untuk portnya atau localhost-nya adalah sama aja gitu ya, TCP host port sama. Kemudian untuk the db name ini merupakan database-nya. Di sini kita bisa ganti database itu menjadi AT3. Kalian jadi ini, jadi cara formatnya adalah username, kemudian password, kemudian ini adalah localhost atau portnya gitu kan ya, host dan portnya, kemudian ini ACT3 adalah merupakan nama dari database-nya gitu ya. Oke, setelah sudah dikoneksikan gitu kan ya, di sini terdapat juga fungsi sudah dikoneksikan, maka kita akan melakukan SQL query. Sini SQL query itu digunakan untuk melakukan query lah ya, untuk ke database-nya. Jadi setiap kali untuk melakukan koneksi baru, kita selalu mengclose instance koneksinya, bisa menggunakan divar db.close gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk pembacaannya, yaitu tadi query dari database kita bisa pakai SQL query ya, supaya bisa diakses dari ininya, dari database-nya, SQL query-nya. Kemudian ada rows, r. Nah, fungsi tersebut ada yang db.query ya. db.query fungsinya adalah mengeksekusi SQL query. Fungsi tersebut parameter keduanya adalah variadik sehingga boleh tidak diisi.
pada kode di samping gitu, karena ini adalah select bintang from, berarti kita akan menampilkan semua isi, menampilkan semua kolom yang ada di tabel mahasiswa gitu ya. Karena di sini kita hanya ada datanya adalah hanya satu di tabel mahasiswa, maka akan nampil hanya satu. Kemudian ada yang namanya rows close, itu seperti tadi ya, kita akan melakukan close gitu ya, menutup gitu untuk setelah dikoneksikan dari instance yang koneksi tadi ya. Ini kayak gini nih, step connect tutup, terus connect lagi tutup gitu ya. Oke. Setelah itu di bawahnya ada variabel result ya, sebuah array dengan tipe elemen struct dan disimpan dengan nama yang namanya result. Nantinya hasil query akan ditampung di variabel tersebut ya, di variabel result. Nah, terdapat perulangan gitu ya, for rows next. Itu perulangan tersebut dengan cara dilakukan sebanyak jumlah total record yang ada berurutan dari record pertama hingga record terakhir gitu ya. Nah, terus juga ada yang namanya metode row scan ya di sini. Nah, metode row scan dimiliki SQL rows berfungsi mengambil nilai untuk disimpan pada variabel pointer. Variabel yang digunakan menyimpan field record dituliskan sesuai dengan field yang dipilih pada query. Karena di sini kita akan menampilkan semua data atau semua kolom yang ada di sini secara bintang, maka kita akan menampilkan masing-masing semuanya kita panggil dari kode MK, matkul, hari, dan juga keluar. Oke. Oke, setelah ditampilkan, kita ada, nah ini kalau error nilainya maka ngapain error ya, semuanya semuanya ada. Kemudian result sama dengan append. Nah, di sini data record yang didapat kemudian ditambahkan ke slice result gitu ya. Dengan result sama dengan append ditambahkan gitu ya, append result, each. Kemudian memanggil fungsi SQL seperti ini ya, setelah di ya, setelah di, di scan, di get gitu ya, data-data setiap kolomnya, kemudian di append atau digabungkan dengan result atau dimasukkan ke variabel result. Nah, setelah sudah digabungkan, kita bisa melakukan yang namanya langsung ke SQL query-nya di situ ya. Kemudian terdapat for underscore each. Di sini kita akan menampilkan dari database yang sudah kita masukkan gitu ya, fm13 each ke dalam konsol kita. Setelah sudah itu kita bisa panggil SQL query atau fungsi SQL query di function main-nya. Karena kita menamakan SQL query di sini. Nah, kalian bisa running di sini gitu kan ya, run code. Oke, ditunggu saja untuk runningnya. Apabila sudah di running, maka akan muncul seperti ini ya. Kode matkul, nama matkul, kemudian jamnya gitu ya, atau hari, sorry, hari di sini ya. Kemudian untuk jam masuk, kemudian jam keluar. Nah, untuk activity kalian, ini merupakan contohnya ya. Contohnya untuk activity kalian, kalian bisa buat database namanya bebas. Nah, si database-nya itu ada kolom atau field NPM, nama, kelas, dan juga jurusan. Nah, arti kalian untuk struct-nya kalian ubah di sini ya, sesuaikan NPM, nama, kelas, dan juga jurusan. Nah, untuk activity-nya adalah itu ya, field-nya adalah NPM, nama, kelas, dan jurusan. Kemudian eh, untuk nama database-nya bebas, dan cara screenshotnya gitu ya. Screenshotnya apa aja? Untuk listing yaitu ada ini, listingnya adalah codingan. Kemudian untuk selanjutnya listing itu untuk structure-nya. Nah, ini structure dari database-nya ini juga listing. Kalian screenshot juga untuk sebagai listing ya. Ini sebagai listing, dan juga
Ini yang di sini kalian bisa jadikan listing. Nah, outputnya adalah di sini saja gitu kan ya. Ini outputnya kalian screenshot di bagian sini. Oke, jadi saya ulangi untuk listing adalah codingan ini, kemudian structure-nya. Tadi structure-nya di sini. Selanjutnya untuk ini dia untuk listing salah satunya lagi ya untuk database-nya itu isinya apa aja. Oke. Untuk activity yang saya bilang tadi ya, kalian bikin database baru, kemudian untuk kolom atau field-nya kalian isi dengan npm di sini ya, npm nama, kelas dan jurusan. Nah, ada 4 kolom aja di situ. Oke. Mungkin sekian untuk pertemuan ketiga kali ini. Videonya cukup panjang karena memang ini kita melakukan koneksi dari database Golang ke MySQL. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di Gmail. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.